Halo sobat serial Indiaku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan channel Babang Teyeng. Melanjutkan episode yang sebelumnya, Sikander yang telah menemukan keberadaan Amaira. Ia berkata kepada Kulpi, Amaira ada di belakang panggung. Bagaimanapun aku harus mendekatinya, kata Sikander kepada Kulpi, bermaksud menyuruh Kulpi untuk mengalihkan penglihatan para penonton dengan terus bernyanyi. Sedangkan Sikander, ia pergi berangkat ke belakang panggung untuk menyelamatkan Amaira. Kemudian setelah Sikander masuk ke ruangan di mana Amaira disekap, ia menemukan Amaira yang sudah tidak sadarkan diri. Sikander yang sangat panik, ia pun memangku Amaira sambil ia berkata, Amaira, bicara kepadaku. Amaira, bukalah matamu. Ayahmu ada di sini, Amaira, kata Sikander dengan begitu paniknya. Amaira, lihat ayahmu ada di sini, Amaira. Lalu tak lama kemudian Amaira pun tersadar dan membuka matanya. Sementara di tempat lain, Tony Chada, ia sudah mulai bersiap-siap akan menembak Pak CM. Ia diberi aba-aba oleh si bos mafia. Si bos mafia itu berkata kepada Tony Chada, Tembak sekarang. Tembak Pak CM. Tembak Pak CM, ayolah, kata si bos mafia kepada Tony Chada. Tony Chada yang sudah ngaderek-dek keluar panas tiris. Ia sangat ketakutan, gugup untuk menembak, sehingga pistol yang ada di tangannya hinggap ia terjatuh. Karena Tony Chada ia tidak sanggup untuk membunuh. Lalu si bos mafia itu pun berkata, Tembak CM atau kami akan membunuh cucumu. Tony Chada yang sangat ketakutan, ia pun mengambil kembali pistol itu, lalu ia membidik kepala botak Pak CM. Sementara itu di tempat lain, Sikander yang sudah menemukan keberadaan Amaira, ia pun langsung membawa Amaira keluar panggung. Semua orang yang melihat Sikander membawa Amaira sungguh-sungguh sangat kaget dibuatnya. Para anak buah bos mafia, ia semuanya langsung kabur kocar-kacir karena takut semua rencananya akan terbongkar. Kulpi yang melihat Amaira sudah ada di hadapannya, ia pun langsung menghampirinya dan ia langsung memeluknya dengan rasa sangat mencintai sebagai adiknya sendiri. Lalu Kulpi pun berkata kepada Amaira, Apakah kamu baik-baik saja? Kata Kulpi sambil ia memeluk Amaira. Disusul oleh Sikander yang memeluk kedua putri cantiknya itu. Namun Sikander yang melihat ke arah Pak CM, ia melihat Tony Chada yang sudah mulai siap-siap akan menembak Pak CM dari arah belakang. Sikander yang melihat Tony akan menembak Pak CM, ia pun langsung berlari, langsung ia berkata, Pindah. Bersamaan dengan itu tiba-tiba saja Lovely datang dan ia langsung mendorong Tony Chada dari arah belakang hingga terjatuh. Semua orang yang melihatnya pun tentu saja panik, terutama para anak buah Pak CM. Mereka pun langsung pasang badan dan langsung mengamankan Tony Chada. Si bos mafia yang melihat Tony Chada yang ditangkap, ia berkata, Semua rencana hancur. Lalu ia pun pergi bersamaan dengan Tony Chada. Sementara itu, Sikander yang melihat keberadaan Lovely ada di hadapannya, ia pun langsung menghampirinya bersama dengan Kulpi dan Amaira. Amaira yang melihat keberadaan ibundanya ada di hadapannya, segera memeluknya. Lovely yang sangat merindukan Amaira, ia pun langsung memeluknya dan menciuminya dengan penuh rasa kasih sayang. Singkat cerita, Sikander menghadap Pak CM dan berkata, Saya tahu di balik serangan kepada Anda, kata Sikander menjelaskan, kalau dalang utama dibalik pelaku konspirasi tentang pembunuhan akan dirinya tak lain adalah istrinya sendiri. Ia berkata kepada Pak CM, Ibu Menteri istri Anda adalah dalang dari semua ini untuk rencana membunuh Anda. Bu CM yang takut dan panik rencananya akan terbongkar, ia berkata, Sikander, apa yang kamu katakan? Mengapa saya ingin membunuhnya? Saya adalah istrinya, kata Bu CM yang membantah semua tuduhan Sikander. Lalu tak lama kemudian, datanglah para anak buah Pak CM membawa Ajit, si bos mafia, ke hadapan mereka.
Bu si M yang melihat Ajit, bos mafia, telah ditangkap, ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Akhirnya, semua kejahatan Bu si M telah dibeberkan oleh Ajit di hadapan semua orang. Pak si M yang tidak percaya istrinya sendiri akan membunuh dirinya, ia segera memanggil polisi dan berkata bahwa dia pergi dari sini, bahwa dia pergi. Lalu para polisi membawa Bu si M ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pak si M yang merasa hidupnya telah diselamatkan oleh Sikander, ia sangat meminta dan berterima kasih kepada Sikander. Lalu ia pun menghampiri dan memeluk Sikander. Kemudian Sikander pun menghampiri Lovely dan berkata, "Anda melakukan hal yang hebat hari ini. Anda menghentikan ayah Anda dari membunuh Pak si M." Kemudian Lovely yang sadar diri ia akan menjalani semua hukumannya dan meminta Sikander untuk setia menunggunya kembali. Dan Lovely pun memanggil polisi untuk menangkapnya kembali. Lovely berkata, "Saya akan masuk penjara. Saya akan melakukan hukuman saya. Kumohon tunggu saya Sikander," kata Lovely yang memohon sambil menangis. Lalu Lovely pun berpamitan kepada Amaira. Ia pun memeluk Amaira untuk terakhir kalinya. Ia pun menitip pesan kepada Amaira untuk menjaga dirinya baik-baik. Lalu Lovely pun menghampiri Kulpi dan berkata, "Bukankah Amaira adalah saudara kandungmu? Saya harap Anda akan menjaga Andi Anda. Kalian berdua hati-hati satu sama lain," kata Lovely kepada Kulpi. Lalu Lovely pun pergi dibawa oleh polisi kembali ke dalam penjara. Singkat cerita, pelantikan yang menjadi juara pun telah tiba. Jimmy selaku sponsor utama kontes audio tersebut, ia pun membacakan siapakah pemenang audisi Jaga Rata tersebut. Lalu Jimmy pun mengumumkan dan berkata, "Berdasarkan suara publik populer, pemenang kontes ini adalah..." Lalu ia pun mengambil sebuah kertas dari si pembawa acara. Namun ketika ia membacanya, ia sangat kaget kalau juara yang menang kontes miliknya itu adalah The Bajewala, yang tak lain adalah Kulpi dan Sikander. Kulpi yang mendengar grupnya itu menang, ia pun sangat bahagia. Namun ketika semua orang menunggu Jimmy untuk memberikan penghargaan kepada Kulpi dan Sikander, Jimmy pun berkata, "Tunggu sebentar. Saya tidak akan membiarkan ini semua terjadi," kata Jimmy kepada semua orang yang ada di situ. "Pertunjukan ini adalah milikku. Saya sponsor utama acara ini. Bahkan tempat ini adalah milikku." Lalu Jimmy pun kembali mencaci dan merendahkan Sikander. Dan dengan sangat marahnya dan dendamnya, ia terus memarahi Sikander. Namun Sikander dengan tenang, ia tak menghiraukannya. Ia malah balik mengancam Jimmy dan akan membongkar semuanya kalau Jimmy juga terlibat atas akan pembunuhan terhadap Pak si M dan penculikan Amaira. Pak si M yang mendengarkan penjelasan Sikander, ia pun segera menyuruh anak buahnya bawa dia ke tahanan dan memberitahu polisi. Para anak buah Pak si M segera membawa Jimmy dan menggusurnya. Namun Jimmy yang sangat dendam kepada Sikander, ia berkata, "Jangan pikir dengan hal kejadian ini Anda akan mendapatkan semuanya yang hilang. Tidak, jangan berhayal Sikander. Saya akan keluar, dan begitu saya keluar, saya akan membuat hidupmu seperti neraka. Saya Jimmy Gajdar bersumpah, saya akan mengirimmu ke tempat yang lebih buruk dari tempat aku mengirimmu sekarang. Aku akan menghancurkanmu, Sikander. Jangan lupakan namaku. Namaku adalah Jimmy Gajdar. Ingat namaku," kata Jimmy Gajdar dengan penuh rasa dendam dan emosi kepada Sikander. Lalu para bodyguard Pak si M membawa Jimmy dan memasukkannya ke dalam penjara. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, di rumah Petak Laram, para warga yang terus-terusan saja mendapatkan masalah yang dibuat oleh Jimmy Gajdar, mereka semua bersemangat dan bersepakat
Meskipun mereka semua mendapatkan masalah, mereka semua tidak akan membiarkan Sikander dan tidak akan meninggalkan Sikander walaupun hidup sengsara. Lalu tak lama kemudian Sikander datang dan menghampiri para warga. Sikander berkata kepada para warga, "Tidak ada perubahan apapun." Para warga pun menjawab, "Tidak Sikander, kami telah menelpon mereka berulang kali. Sedemikian rupa bahkan sampai baterai ponsel kita habis. Tetapi mereka tak memulihkan satu daya listrik pun. Kami terjebak sekarang," kata warga kepada Sikander. Ketika Sikander dan para warga sedang mengobrol di dalam, tiba-tiba saja datanglah para aparat kepolisian dengan membawa senjata datang ke rumah petak laram itu. Mereka pun masuk satu persatu menyisiri rumah yang ada di rumah petak laram itu. Dan ketika para polisi mendengar banyak suara di kamar nomor 11, mereka pun tanpa basa-basi, mereka pun langsung mendobrak pintu itu dan sambil ia berkata, sambil menodongkan senjata kepada Sikander dan para warga, "Hei, tidak ada yang bergerak." Sikander yang melihat para polisi masuk dalam rumahnya, ia berkata, "Apa masalahnya? Bagaimana Anda bisa menerobos masuk? Dan mengapa Anda menodongkan senjata ke arah kami di hadapan para anak-anak?" "Turunkan senjatamu," kata Sikander dan para warga. Polisi yang memimpin serkapan tersebut dan berkata kepada Sikander, "Anda merencanakan sesuatu yang buruk. Keluarlah sekarang," kata polisi itu sambil ia mendorong Sikander dan para warga untuk keluar. Setelah di luar, polisi itu menodongkan senjata ke arah kepala Sikander sambil menginterogasinya. Kulpi yang melihat ayahnya dalam bahaya, ia berkata dengan terbata-bata, "Lepaskan ayahku, lepaskan ayahku. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tinggalkan saja ayah," kata Kulpi kepada para polisi itu. Para warga pun yang melihat Sikander diinterogasi oleh polisi, mereka berkata dan menjelaskan jika mereka akan terus bersama Sikander dan tidak akan meninggalkannya, karena Sikander adalah keluarga mereka. Polisi yang sudah geram, ia pun berkata kepada Sikander, "Sikander, jangan main-main dengan saya, atau Anda akan menderita. Apakah kamu tahu, putra Jimmy Gajdar telah hilang. Kamu ada di sana. Katakan kepadaku, di mana kamu menyembunyikan anak Jimmy Gajdar?" Sikander yang mendengarkan perkataan polisi tanpa bukti, ia pun segera menjelaskan dan membela diri kalau dirinya tidak tahu apa-apa tentang semua penculikan ini. Polisi yang mendengar Sikander terus saja mengelak, ia pun sangat marah dan memukul kepala Sikander dengan senjatanya hingga membuat keningnya berdarah. Sikander pun meringis kesakitan. Kulpi dan para warga yang melihat Sikander kesakitan, mereka semua segera merangkul Sikander. Polisi itu pun berkata, "Apakah Anda sudah bisa mengingatnya sekarang? Katakan kepadaku, di mana dia?" Sikander pun menjawab, "Apa yang salah denganmu? Sudah kubilang, aku tidak tahu. Mengapa Anda terus menuduh saya? Bahkan Anda berani memukul kening saya hingga berdarah," kata Sikander dengan nada yang penuh kesakitan. Lalu polisi itu pun berkata, "Sikander, aku akan terus mengawasimu. Waspadalah terhadap saya," kata polisi itu sambil ia meninggalkan Sikander. Kulpi dan Amaira yang melihat Sikander meringis kesakitan, ia pun langsung menghampiri Sikander. Singkat cerita, setelah sampai di rumah dan setelah Sikander diobati, Kulpi yang heran mengapa Sikander dipukul oleh polisi, ia berkata, "Mengapa mereka memukulmu? Mereka polisi. Mereka harus tahu bahwa ayah saya tidak akan pernah bersalah," kata Kulpi berkata kepada Sikander. Lalu Kulpi pun meninggalkan Sikander tidur. Sikander yang penuh dengan beban pikiran, ia sepertinya memikirkan hal yang besar. Apakah yang dirinya lakukan hingga polisi menuduh dirinya? Dan nantikan ya di episode yang selanjutnya.